Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi mulai dari sesi 1 sampai sesi 6 yang saya. Di sini saya akan memaparkan kurang lebih 3 materi yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi biaya. Di sini ada beberapa perbedaan utama antara akuntansi manajemen. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan manajemen itu yaitu mengambil keputusan, sedangkan keuangan yaitu mengkomunikasikan posisi keuangan. Kemudian di sini pemakaian utama dari manajemen itu internal, sedangkan keuangan itu eksternal. Kemudian ada fokus dan penekanan. Manajemen itu berorientasi pada masa depan dan keuangan itu sebaliknya, yaitu pada masa lalu. Dan yang keempat ada aturan pengukuran dan pelaporan. Manajemen itu biaya manfaat dan keuangan itu GAAP. Dan tentang waktu dan jenis pelaporannya itu manajemen lebih ke progresi dan keuangan itu per tahun atau per kuartal. Di sini ada keputusan strategis dan akuntan manajemen. Strategi itu menjelaskan bagaimana perusahaan menyelaraskan kapasitasnya dengan peluang dari pasar untuk mencapai tujuannya. Sedangkan manajemen biaya strategis yaitu memfokuskan secara khusus pada dimensi biaya dalam keseluruhan strategi perusahaan. Nah, di sini ada peran akuntan manajemen dalam mengimplementasikan strategi. Yang pertama yaitu manajer mengimplementasikan strategi dengan menerjemahkannya menjadi tindakan. Yang kedua yaitu menciptakan nilai adalah bagian penting dari strategi perencanaan dan implementasi. Dan yang terakhir yaitu nilai adalah manfaat yang diperoleh pelanggan dari produk atau layanan perusahaan. Nah, di sini ada terminologi dasar dari biaya. Yang pertama ada biaya atau cost, yaitu sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan biaya aktual biaya jadi ketika jadinya itu di masa lalu, dan biaya yang dianggarkan yaitu biaya yang diramalkan untuk masa depan. Objek biaya yaitu segala sesuatu yang biayanya ingin diukur. Di sini ada akumulasi biaya yaitu kumpulan data biaya yang diorganisir dalam cara tertentu. Pembebanan biaya atau cost assignment yaitu istilah umum yang meliputi pengumpulan akumulasi biaya sampai objek biaya. Nah, ini itu mencakupi antara yaitu menelusuri akumulasi biaya yang berhubungan langsung dengan objek biaya dan mengalokasikan akumulasi biaya yang berhubungan tidak langsung dengan objek biaya. Di sini ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung itu biaya yang terjadi yang penyebabnya itu karena adanya sesuatu yang dibiayai. Sedangkan biaya tidak langsung yaitu sebaliknya. Terjadi itu disebabkan karena sesuatu yang tidak hanya oleh yang dibiayai gitu. Di sini ada contoh biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung itu seperti biaya kaleng atau botol merupakan biaya langsung bagi Pepsi, biaya kayu pada perusahaan furnitur, dan biaya tidak langsung yaitu gaji manajer pabrik menjadi biaya yang tidak langsung dari setiap jenis minuman bersoda, biaya asuransi gedung yang dibayar oleh perusahaan, dan biaya sewa motor. Nah, di sini ada berbagai jenis perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan itu membuat dan menjual produk mereka sendiri, sedangkan perusahaan sektor perdagangan itu membeli kemudian menjual produk tersebut tanpa mengubah dasarnya. Dan yang terakhir yaitu perusahaan sektor jasa yaitu menyediakan jasa produk tidak berubah. Nah, di sini ada jenis persediaan. Persediaan bahan langsung itu persediaan yang digunakan dalam proses manufaktur, sedangkan persediaan barang dalam proses itu barangnya itu masih belum jadi atau belum sepenuhnya selesai. Dan persediaan barang jadi itu barangnya sudah sepenuhnya jadi tetapi belum terjual. Di sini ada klasifikasi biaya manufaktur. Yang pertama ada biaya langsung, biaya bahan langsung, atau biaya yang perolehan semua bahan yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari objek biaya. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu meliputi kompensasi atas seluruh tenaga kerja manufaktur yang dapat ditelusuri ke objek biaya. Dan yang ketiga yaitu biaya manufaktur tidak langsung, yaitu biaya pabrik yang tidak dapat ditelusuri ke produk, juga dikenal sebagai biaya overhead manufaktur atau BOP. Nah, di sini ada perbedaan antara biaya-biaya. Yang pertama yaitu biaya persediaan, yaitu semua biaya produk yang dianggap sebagai aktiva dalam neraca ketika terjadi dan selanjutnya menjadi harga pokok penjualan ketika produk itu dijual. Ada di neraca ketika belum terjual dan ada di laba rugi ketika sudah terjual. Yang kedua yaitu biaya periode. Semua biaya yang dicantumkan pada pelaporan laba rugi selain harga pokok penjualan. Nah, di slide berikutnya yaitu ada metode harga pokok pesanan atau full costing. Ini itu merupakan perhitungan HPP berdasarkan alokasi biaya yang dibebankan pada masing-masing pesanan atau order. Sedangkan full costing yaitu metode penentuan harga pokok produk dengan memasukkan seluruh komponen biaya produksi
produksi sebagai unsur harga pokok yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead, dan biaya overhead pabrik tetap. Nah, sistem biayanya itu digunakan dalam seperti percetakan, laundry, konsultan pemasaran, dan angkutan publik. Di sini ada karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan. Pertama yaitu proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. Yang kedua yaitu produk dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Dan yang terakhir yaitu produk ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk persediaan. Di sini ada karakteristik harga pokok. Mungkin saya akan menyebutkan beberapa saja karena waktu juga yang mepet ya. Yang pertama ada setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. Yang kedua yaitu biaya produksi dibagi-bagi yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Dan yang ketiga yaitu biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut dengan istilah biaya overhead pabrik atau BOP yang tinggi. Di sini ada manfaat informasi harga. Yang pertama yaitu menentukan harga jual. Yang kedua yaitu mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pemesan. Yang ketiga yaitu memantau realisasi biaya produksi. Yang keempat menghitung laba rugi. Dan yang terakhir yaitu menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk yang masih dalam proses. Nah, ini ada contoh dari kartu harga pokok. Dan selanjutnya yaitu ada metode harga pokok proses atau proses costing. Ini itu merupakan pengumpulan biaya yang digunakan oleh perusahaan yang memproduksi suatu barang secara massal. Nah, dia ini tidak peduli nih berapa yang akan terjual atau berapa kontennya, dia tidak peduli, dia akan memproduksi dalam jangka waktu tertentu seperti itu secara massal. Di sini ada karakteristik metode harga pokok proses. Nah, yang pertama yaitu produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Misalkan saya ilustrasikan yaitu produk Fanta ya. Nah, jadi produk Fanta ini tidak bisa nih kita custom. Misalkan kita ingin meminta cairannya itu menjadi warna hijau gitu, tidak bisa kecuali kalau di job order cost itu bisa gitu kita mengcustom atau meminta sesuai apa yang kita inginkan. Kedua yaitu produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama. Nah, misalkan setiap bulannya itu produk Fanta ini rutin gitu menghasilkan produk yang namanya itu Fanta karena memang sudah spesifikasinya dari sananya. Dan yang ketiga yaitu kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini itu lebih ke pihak manajemen di mana dia itu misalnya ingin memproduksi barang 500 unit. Nah, 500 unit itulah yang harus kita produksi dalam satu periode. Sini ada manfaat metode harga pokok produksi yaitu yang pertama yaitu menentukan tentu saja karena kan setiap produk itu dihasilkan dari beberapa departemennya, maka dari itu kita harus tahu harga jual yang akan kita terima dari masing-masing departemen. Yang kedua yaitu memantau realisasi biaya produksi. Dan yang ketiga yaitu menghitung laba rugi. Dan yang keempat yaitu menentukan harga pokok persediaan produksi jadi dan produksi masih dalam proses yang disajikan dalam neraca. Nah, yang kedua ini memantau realisasi. Kenapa sih harus dipantau? Karena kan produk yang dihasilkan dari departemen A ataupun departemen B itu kan pasti beda ya ternyata. Dari itu proses costing ini berperan untuk memantau berapa sih biaya-biaya yang harus sebenarnya yang terjadi di masing-masing departemen itu sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.